Wah sob, balapan MotoGP di Mandalika hari ini gila banget. Rookie bisa ngalahin para seniornya. Ya, dia adalah Fermin Aldeguer yang mungkin banyak orang belum kenal dia. Tapi hari ini justru dia tampil sebagai juara pertama kalinya di kelas MotoGP. Tapi sayangnya ada drama yang gak kalah heboh juga. Marc Marquez dan Bezzecchi bersenggolan sehingga mereka harus crash di lap pertama. Gimana cerita selanjutnya? Yuk kita bahas sekarang. What's up Super Riders? Ketemu lagi di cerita seru dunia motor. Nah, hari ini balapan MotoGP di Mandalika bener gila ya. Banyak terjadi drama, banyak salip menyalip, dan yang bikin gokil lagi tuh ya, Fermin Aldeguer hari ini tampil sebagai juara pertama di kelas MotoGP. Dan ya ini adalah first podiumnya dia. Dan dia juga mencetak sejarah ya. Dia adalah pemenang kedua termuda di MotoGP yang berumur 20 tahun 183 hari. Dan yang pertama itu dulunya adalah Marc Marquez yang berumur 20 tahun 63 hari. Jadi dia adalah pemenang termuda kedua di MotoGP. Rekor yang luar biasa buat Fermin Aldeguer ya. Tepuk tangan dulu buat beliau. Masih muda ya. Nah, mungkin ini adalah terjadi era baru di MotoGP. Nah, Fermin Aldeguer ini adalah seorang pembalap rookie di musim ini yang tampil sangat kompetitif bersama dengan Alex Marquez dari tim BK8 Gresini Racing. Nah, hari ini Alex Marquez juga berhasil mengunci sebagai juara independent rider ya. Luar biasa pencapaian Alex Marquez. Jadi dia mungkin target utamanya di sesi berikutnya adalah menjadi runner up di MotoGP. Dari start awal, Bezzecchi start dari pole position. Tetapi sudah mendapat tekanan dari Aldeguer dan Acosta. Nah, tidak berselang lama setelah race mulai, ini masih di awal lap pertama, boom, Marquez dan Bezzecchi tabrakan dong. Wah gila banget sih. Itu saya sempat kayak shock juga ya lihatnya gitu. Waduh, ini drama belum selesai lap pertama gitu ya, baru belum sampai 1 menit lah mulai. Tapi udah terjadi drama gitu. Nah, si Marquez ini langsung tuh terpental ya, keluar dari track ke arah kiri. Nah, Bezzecchi itu mau menghindar tapi aneh banget gitu ya. Arah jatuhnya itu seolah-olah motor Marquez tuh kayak ngehalangin si motornya Bezzecchi ingin balik ke track lagi. Nah, akhirnya tidak bisa terhindar lagi. Nah, si Marquez udah terpental gitu ya beberapa meter, dan akhirnya Bezzecchi juga mengenai motor Marc Marquez. Dan yang gilanya lagi nih, Marquez itu sempat terkena ya fracture dari collarbone-nya. Fracture collarbone berarti itu patah tulang selangkanya gitu ya, yang membubuhkan tulang pundak dengan dada gitu ya. Nah, itu patah. Nah, akhirnya Marc Marquez sama Bezzecchi itu dilarikan ke medical check up ya untuk dicek, dan Marc Marquez akhirnya dinyatakan bahwa dia memang mengalami patah tulang selangka dan dia harus segera diterbangkan ke negaranya, ke Spanyol. Dan hari ini adalah ujian terberat buat si Bezzecchi ya, karena kemarin dia kan tampil sebagai juara pertama di sprint, tapi di main race-nya gara-gara bersenggolan dengan Marc Marquez, dia pun putus harapan ya, artinya dia dirugikan besar gitu dari segi pengumpulan poin. Nah, ya kita nggak tahu ya, ini apakah kutukan atau gimana.
Kebanyakan rider-rider di Mandalika ini setiap tahunnya itu bergantian ya, siapa yang memimpin klasmen, siapa yang juara, dan siapa yang crash. Dramanya benar-benar luar biasa ya, dibuat para fansnya tuh ya, termasuk saya juga sempat kaget gitu ya, shock ya lihatnya gitu, kejadiannya begitu cepat. Nah, semenjak Marc Marquez dan Bezzecchi bersenggolan, crash, out dari race, nah di situ mulai terjadi perubahan momentum balapan. Nah, di depan dipimpin oleh Pedro Acosta, kemudian diikutin Fermin Aldeguer. Dan yang luar biasanya di lap ke-7 Fermin Aldeguer berhasil overtake Pedro Acosta ya. Dan Fermin Aldeguer ini dia berhasil memimpin race MotoGP di Mandalika hari ini dari lap ke-7 sampai lap terakhir 27. Nah, gila banget ya. Dia itu tahan dengan tekanan yang diberikan oleh Pedro Acosta. Dan sempat terjadi salip menyalip juga sama Luca Marini, nyalip Pedro Acosta. Tapi itu malah membuat jarak gap antara Fermin Aldeguer dengan Acosta semakin jauh. Nah, ini dia klasmen hari ini. Juara satunya Fermin Aldeguer, diikuti Pedro Acosta yang tampil cukup apik hari ini, diikutin dengan Alex Marquez. Ini dia. Nah, yang menariknya ini sob, kemenangan pertama Aldeguer di MotoGP kali ini, dia juga mencetak the fastest lap, yaitu 1 menit 30,499 detik di lap 9. Nah, Fermin Aldeguer juga berhasil mencatatkan rekor baru sebagai pembalap termuda kedua di MotoGP Mandalika, yaitu yang berumur 20 tahun 183 hari. Yang pertama itu, pemenang termuda pertama itu Marc Marquez di usia 20 tahun 63 hari. Beda tipis ya. Nah, lalu yang rekor hebat juga nih buat Alex Marquez hari ini, dia tampil mengunci gelar juara sebagai the winner of Independent Rider, the champion of Independent Rider dari tim BK8 Gresini Racing. Nah, yang patut diperhatikan juga hari ini, Pecco Bagnaia tidak berkutik ya. Dia bahkan crash di final sektor itu di tikungan 17, dan ya dia tidak bisa melanjutkan balapan. Ya udah, hari ini bukan masa jayanya Pecco Bagnaia, dimana biasanya Pecco Bagnaia itu karakternya mungkin di sesi practice dan di sprint itu agak kurang. Biasanya dia kalau di main race suka kasih kejutan. Tapi hari ini tidak ada kejutan yang muncul dari seorang Pecco, tapi malah dia crash di tikungan 17. Dan ya, semoga Pecco bisa tampil kompetitif di next round 19 yang akan tampil di tanggal 17 Oktober di Phillip Island, Australia. Nah, yang patut diberi acungan jempol juga itu adalah Luca Marini. Dia sejak awal race, dia memang sudah ada di top 5. Dia berada di posisi 4. Nah, ketika memasuki lap ke-10, Luca Marini berhasil overtake Raul Fernandez yang berada di posisi 3. Sehingga Luca Marini masuk ke P3. Dan di situ dia memberikan tekanan kepada Pedro Acosta yang ada di posisi 2. Sampai akhirnya di posisi 12, ya berselang 2 lap kemudian, pada lap 12, Luca Marini berhasil overtake Pedro Acosta. Tetapi tahu sendiri Pedro Acosta itu orangnya pantang menyerah juga ya. Jadi dia memberikan tekanan lagi kepada si Luca Marini. Nah, di sini kelihatan ya Luca Marini kalau ada tekanan berat seperti itu, terlihat ya dia masih kurang stabil.
Nah, karena mendapat tekanan dari Pedro Acosta, sehingga pada lap 15, Luca Marini itu sempat melebar ke kanan. Disitulah masuk Alex Rins, yang gokilnya ini yang tadinya Alex Rins hanya dianggap sebagai bayangan dari Fabio Quartararo, tapi hari ini di race Mandalika dia sempat tampil kompetitif. Sempat dia berada di posisi kedua. Nah, walaupun akhirnya si Alex Rins mundur di posisi ke-8 atau ke-7 tadi ya. Karena dia mendapat perlawanan yang cukup sengit dari Pedro Acosta yang tidak mau kalah, benar-benar dia tampil agresif hari ini Pedro Acosta, tapi cukup apik. Dan lalu juga Alex Marquez benar-benar memanfaatkan situasi yang ketika Luca Marini melebar itu, jadi ada kesempatan buat Alex Rins masuk sama Alex Marquez. Nah, disinilah sampai di final corner dan sampai masuk garis finish, yang pastinya juara pertama hari ini Fermin Aldeguer, disusul dengan Pedro Acosta, dan yang ketiga Alex Marquez. Luar biasa buat rider-rider muda kita nih, calon pembalap masa depan. Sempat juga adu sengit ya, overtake antara Alex Rins dan Pedro Acosta di lap 19, 22, 23. Tetapi memang layak sebagai seorang calon juara ya Pedro Acosta. Benar-benar dia tuh overtake-nya rapi ya, rapi banget, dan mental juara sih si Pedro. Ya, gimana Sobat Rider? Menurut kalian hasil race MotoGP di Mandalika hari ini? Apakah rider andalan kalian tampil kompetitif hari ini? Komen di bawah ya. Nah, buat round 19 yang akan berlangsung pada tanggal 17 Oktober, jadi kurang lebih 2 minggu lagi, yang berlangsung di Phillip Island, Australia. Di sana biasanya kurang lebih 8-10 lap itu harus bergantian ban ya. Dan di sana yang pasti Phillip Island lebih dingin cuacanya dibanding Mandalika. Tracknya juga ya lebih dingin lah dibanding dengan Mandalika. Dan di sana ada juga ya kendalanya itu angin. Jadi anginnya sangat kencang kalau di Phillip Island. Tapi banyak rider-rider yang memang lebih memfavoritkan sih sirkuit Phillip Island dibanding Mandalika. Apalagi yang sering crash di Mandalika udah pasti tuh kayak wah udah was-was aja tuh kalau pas tampil di Mandalika. Nah, teman-teman Super Rider, sekian pembahasan kita hari ini. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Kalau ada tambahan boleh komen di bawah ya. Nah, sampai ketemu di sesi video berikutnya. Bye-bye, peace out. Well, we can now add Fermin Aldeguer's name to that illustrious list. His first MotoGP victory, and he did it in some sensational